Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Mukawwiril layli 'alan nahar. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallahul barrul karim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memuliakan hamba-hambanya yang beriman, yang senantiasa memuliakan hamba-hambanya yang berilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan ayatnya tadi. Amin ya rabbal alamin. Sebagai umat Muhammad Rasulullah, mari kita perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umatnya Nabi yang senantiasa taat kepada perintah Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Sahabat Utsman bin Affan ini adalah sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga sebagai menantunya. Bahkan ada dua putrinya Rasulullah yang dinikahi oleh sahabat Utsman bin Affan ini. Apalagi kelebihan di antara sahabat Utsman bin Affan ini adalah sahabat
di antara sahabat yang memiliki kekayaan. Kekayaannya ini digunakan untuk menolong agama Allah, membantu Rasulullah dalam mendakwahkan Islam. Sampai-sampai kekayaannya Khalifah Utsman bin Affan ini bukan hanya dimanfaatkan oleh generasi sahabat yang sesama dengan sahabat Utsman, bahkan sesudahnya harta bendanya Utsman bin Affan itu dinikmati dari generasi ke generasi sampai hari ini. Ya. Jadi wakafnya Utsman bin Affan sampai hari ini masih dinikmati oleh umat Islam. Ya, kalau misalnya kita berangkat ke Saudi melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, ya kita akan temukan bahwa ternyata kekayaannya Utsman bin Affan bukan hanya dinikmati oleh para sahabat, bukan hanya digunakan pada saat mendakwahkan Islam di zaman Nabi, tapi sampai di generasi kita saat ini. Ya, inilah luar biasanya sahabat Utsman bin Affan, harta bendanya melimpah ruah sampai saat ini. Jadi Islam tidak melarang kaya ya. Ya, jangan sampai ada yang mengatakan Islam melarang umatnya menjadi kaya. Tidak, itu adalah pemahaman yang keliru. Bagaimana caranya mau membangun masjid, bangun asrama, membangun tahfiz Quran kalau tidak ada dana? Sementara untuk beli semen mesti pakai uang. Seandainya boleh pakai daun mangga, ya, atau pakai daun pisang, ternyata tidak laku. Ya, jadi anak-anakku semuanya, ya, di samping belajar Al-Quran, semoga Allah juga membukakan pintu-pintu rezeki kita, ya, yang dengannya kita bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala, Utsman berkata, Khalifah Utsman berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Rasulullah, khairukum man ta'allama, yaitu orang yang belajar Al-Qur'an. Siapa lagi yang termasuk golongan terbaik, kata Nabi? Wa 'allamahu, yaitu orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa yang kita pahami dari hadis ini? Fadlu ta'limil Qur'ani ma'al ikhlasi fi ibtighai ridhoillahi ta'ala. Inilah keutamaannya
mengajarkan Al-Quran dengan ikhlas, fi ibtigha'i ridhoillahi ta'ala, dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, wal amali bima fihi minal ahkami wal adabi wal akhlaqi, dan mengamalkannya apa yang terdapat di dalam Al-Quran, baik hukum-hukum, adab-adab, dan akhlakul karimah. Ya, kita masih dalam pembahasan al-ikhlas dalam setiap amal perbuatan kita. Jadi apapun amalan yang kita lakukan, ketika niatnya ibtigha'i ridhoillahi ta'ala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan-amalan yang kita lakukan itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam hadis ini, khairukum, orang yang terbaik di antara kamu. Ya, Nabi tidak menyebut orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang tinggi jabatannya, orang yang dihormati, orang yang tinggi pangkatnya. Tetapi Nabi mengatakan, orang yang terbaik di antara kamu man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran. Kira-kira siapakah yang termasuk ke dalam golongan man ta'allamal Qur'an ini? Ya, mudah-mudahan kita semua, anak-anakku semuanya, termasuk ke dalam golongan man ta'allamal Qur'an ini. Amin ya rabbal. Makanya sekali lagi anak-anakku semuanya, luruskan niat. Ya, kita belajar Al-Quran bukan mau ingin disebut sebagai Al-Hafiz, Al-Hafizah. Ya, tidak ingin disebut orang yang hebat bacaan Qur'annya. Yang jelasnya kita belajar Al-Quran, kita berniat mengamalkannya, ya, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita termasuk ke dalam golongan yang terbaik, bahkan kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, anak-anakku, berniatlah setelah mendapatkan ilmu Al-Quran ini, jadilah mualliman, jadilah guru berikutnya. Ya, kalau misalnya anak-anakku hari ini termasuk golongan man ta'allamah, orang yang belajar, muta'allim namanya. Ya, kalau orang yang belajar, muta'alliman. Kalau orang yang mengajar, mualliman. Jadi ada tanya, yang satunya tidak pakai ta. Muta'alliman, orang yang belajar. Kalau mualliman, orang yang mengajar. Ya, sama istilahnya sekarang ya, ada namanya pebelajar, ada namanya pembelajar. Pernah dengar ini istilah? Kalau pebelajar dengan pembelajar, nah, sama artinya muta'alliman dengan mualliman. Ya, artinya orang yang belajar
dan orang yang mengajar. Supaya Allah lipat gandakan kebaikannya kepada kita, jangan berhenti di yang pertama, golongan orang yang belajar. Ya. Tapi melangkahlah kepada golongan berikutnya, wa 'allamahu, orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Bagaimana, siap? Ya. Insyaallah kalau anak-anakku semuanya benar-benar belajar di sini, ya, apa yang disampaikan oleh Andri Guru tadi diperhatikan, diamalkan, dilaksanakan, insyaallah ilmunya itu tambah hari semakin bertambah, ya. Ya, bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, hafalannya juga semakin bertambah, semakin meningkat, semakin mutqin. Ya, dengan sendirinya akan menguasai Al-Qur'an dan ilmu-ilmu Al-Qur'an ini. Ya. Sehingga dari murid menjadi guru, dari muta'allim menjadi muallim. Kalau sudah naik levelnya menjadi guru, misalnya menjadi mualliman, itu artinya kebaikan kita semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ilmu kita semakin berkembang, semakin dipraktikkan dan diamalkan oleh banyak orang. Contoh misalnya, contoh ya, misalnya saya waktu kecil dulu belum tamat SD sudah selesai Al-Qur'an dasarnya. Ya, ada guru saya sebelum tamat SD sudah selesai bacaan Al-Qur'an dasar. Setelah saya diajar oleh guru saya, kemudian saya belajar masuk di pesantren, di sanawiyah, di aliyah, masuk di IAIN, masuk di pengkaderan ulama, Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Ya, dari situ belajar. Setelah selesai, saya mengajar kembali di pesantren. Ya, dari situ banyak santri yang sudah diajar. Apa artinya? Ilmu yang saya dapat dari guru saya tadi, setelah saya menjadi mualliman, menjadi guru misalnya, maka semua orang yang pernah mengajari saya akan mengalir pahalanya dengan amal jariah, ya, sampai saat ini. Jadi yang misalnya katakanlah di sini, ya, ini ada 100 orang kayaknya lebih ya. Ya. Misalnya apa yang saya sampaikan di sini, besok lusa anak-anakku jadi guru. Pada saatnya nanti, ya, apa yang saya sampaikan ini disampaikan pula nanti kepada santri-santrinya. Maka pahalanya akan lebih menyebar lagi. Ya, inilah yang disebut dengan amal jariah. Ya. Jadi benarlah
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Apa keutamaannya orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an? Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, sahabiyah Aisyah, qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun, mahirun bihi ay yujidu tilawatahu wa yutabbiqu ahkama tajwidihi, bagus bacaannya dan menerapkan bacaan tajwidnya pada saat membaca Al-Qur'an. Orang yang bagus bacaan Qur'annya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan bersama para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ya. Orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya itu selevel kedudukannya nanti bersama dengan para malaikat. Jadi ini anak-anakku, jangan pernah berhenti belajar ya. Ya. Jangan pernah bosan, jangan pernah merasa lelah dan capek belajar Al-Qur'an. Karena Allah memuliakan orang-orang yang senantiasa belajar Al-Qur'an. Apalagi kalau bacaannya sudah baik, sudah membaca dengan tahsin dan tajwid bacaannya, maka dia akan bersama dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau misalnya khususnya yang baru ini, ya kalau bacaan kita dibenarkan oleh Andri Guruta, ya diikuti ya. Ya, jangan malu bertanya sama teman, ya khususnya yang sudah bagus tajwidnya, sudah benar makharijul hurufnya, ya sudah tahu sifat-sifat huruf, hak-haknya huruf dan seterusnya, ya jangan malu bertanya, ya karena itu akan mempercepat bagusnya bacaan Al-Qur'an kita. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'u fihi, bacaannya seperti ta'ta. Ya,
Apa kalau bahasanya kita di sini? Ya, tak galah-galah. Ya, belum lancar. Ya, wa yatata'u. Belum fasih. Ya, belum lancar. Ya. Wa huwa alaihi syakkun lahu ajrani. Ada kendala-kendala yang dirasakan, masih ada kesulitan, belum lancar. Ya. Walaupun belum lancar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi kepada kita, lahu ajrani, ia mendapatkan 2 pahala. Jadi yang sudah bagus bacaan Al-Qur'annya, itu levelnya sudah selevel nanti bersama dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun orang yang membaca Al-Qur'an tetapi belum lancar, masih ada kesulitan-kesulitan. Ya, bagaimana cara membedakan huruf alif dengan ain? Ya, huruf sin dengan shin misalnya. Ya, masih ada kesulitan-kesulitan untuk membedakannya. Walaupun demikian, jangan putus asa, kata Nabi. Ya, jangan patah semangat. Belajar terus. Walaupun bacaan kita ya ta'u, tak gala-gala misalnya, belum lancar, insyaallah satu huruf yang kita baca itu lahu ajroni, kita mendapatkan 2 pahala. Ulama mengajarkan kita ajru may yatata'u fil Qur'ani fa inna lahu ajraini, ajrun ala qiraatihi wa ajrun ala ta'tihi. Orang yang belum lancar dalam membaca Al-Quran mendapatkan 2 pahala. Pahala pertamanya karena pahala membaca Al-Quran. Pahala keduanya karena pahala ta'nya itu. Yakni yataraddadu alaihi fi qiraatihi wa yaqulu ala lisanihi. Ya, di sini dijelaskan yang dimaksud dengan yatata'u, yataraddadu alaihi fi qiraatihi. Diulang-ulang. Ya. Selalu diulang-ulang dalam membacanya. Dan susah lisannya untuk menyebutkannya. Itu yang dimaksud dengan yatata'u. Apa intinya? Intinya orang yang membaca Al-Quran tidak ada yang merugi. Kalau lancar bacaannya, maka ia akan mendapatkan derajat nanti levelnya sama dengan levelnya para malaikat. Ya, kalaupun misalnya bacaannya belum lancar, maka ia mendapatkan 2 pahala dari 1 huruf yang ia baca. Ya. Apa artinya ini? Bahwa Nabi memotivasi umatnya untuk senantiasa membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran kita akan melangkah ke berikutnya, mempelajari kandungan Al-Quran. Setelah mempelajari kandungan Al-Quran dan memahaminya, itu kita jadikan sebagai
pedoman dalam kehidupan kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Ya. Dan inilah Al-Quran yang digaransi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengamalkannya, kita tidak akan pernah tersesat di belantara kehidupan. Sebelum Nabi wafat, sebelum Nabi meninggalkan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, taraktu fikum amrayni, ada dua perkara yang aku tinggalkan, lan tadillu abadan, kamu tidak akan tersesat selamanya, kamu akan berada di jalan yang lurus, ma in tamassaktum bihima, selama engkau memegang teguh keduanya. Apakah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Yang pertama adalah kitabullah Al-Quran, yang kedua adalah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah anak-anakku semuanya termasuk ke dalam golongan yang memelihara kitabullah ini. Ya. Memelihara Al-Quran dengan hafalannya. Makanya anak-anakku bersungguh-sungguhlah belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. InsyaAllah apa yang anak-anakku cita-citakan, InsyaAllah semoga Allah meridhoinya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menghafal ayat-ayat sucinya. Dan InsyaAllah anak-anakku akan menjadi mualliman pada masanya nanti. Ya, kembali ke keluarga, kembali ke kampung halaman masing-masing. Ya, InsyaAllah pasti anak-anakku akan dibutuhkan, akan dicari nanti. Ya, akan dicari. Ya, apakah sebagai imam masjid misalnya, atau guru tahfiz misalnya. Ya, yakin dan percaya anak-anakku akan dicari nanti pada saatnya. Makanya fokus belajar, manfaatkan waktu yang ada. Ya, InsyaAllah apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan, semoga Allah mengabulkannya. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan buat kita dan kita berniat untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman sahiha. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.